Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silsilah Penima dengan NIM 242102010046. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan tema yaitu tentang meluruskan stigma negatif tentang keluarga melalui pemahaman hadis yang kontekstual. Nah, di sini itu sudah tertera bahwa Islam itu menindas kaum perempuan yang seringkali berakar dari cara membaca teks-teks keagamaan yang kaku, sepotong-sepotong, dan mengabaikan latar belakang sejarahnya. Nah, padahal jika dikaji secara mendalam dan utuh, Islam itu hadir justru untuk sebagai gerakan pembebasan yang mengangkat derajat seorang perempuan. Nah, di sini ada beberapa ulasan yang mendalam mengenai salah satu hadis yang kerap disalahpahami, lengkap dengan analisis makna, konteks sejarah, konteks zaman, sudut pandang ulama kontemporer, dan serta nilai-nilai edukasinya. Nah, di sini itu ada hadis yang sering disalahartikan. Nah, salah satunya itu riwayat yang sering dipelintir oleh para kritikus untuk menyudutkan Islam atau disalahgunakan oleh kelompok ekstrim untuk mengekang istrinya. Nah, di sini saya akan membacakan hadis tersebut yang berbunyi, seandainya aku boleh memerintah seorang untuk bersujud kepada sesama manusia, niscaya akan kuperintahkan seorang istri untuk bersujud kepada suaminya. Nah, di sini ada beberapa konteks historis dan makna hakiki, yaitu yang pertama membedah makna bahasa. Nah, secara tata bahasa Arab, hadis ini menggunakan kata pengandaian lau, yaitu seandainya. Nah, dalam kaidah hukum ini, bentuk kalimat ini menunjukkan sesuatu yang mustahil dan tidak boleh terjadi karena sujud hakiki hanya mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Manusia diharamkan bersujud kepada sesamanya. Yang kedua yaitu ada latar belakang peristiwa atau asbabul wurud. Nah, hadis ini muncul saat sahabat Mu'adzir bin Jabal baru kembali dari wilayah Syam, yaitu Suriah. Nah, di sana ia itu melihat masyarakat setempat bersujud kepada pemuka agama mereka sebagai tanda hormat. Nah, merasa Rasulullah jauh lebih mulia, Mu'adz pun berniat bersujud di hadapan Nabi. Melihat hal itu, Rasulullah langsung melarangnya dengan tegas. Beliau kemudian menyampaikan sabda di atas untuk menegaskan bahwa tidak ada kepatuhan makhluk yang setara dengan penyembahan kepada Tuhan. Nah, sekaligus memberikan ilustrasi pentingnya menjaga kehormatan rumah tangga. Selanjutnya yaitu ada pandangan ulama moderat dan kontekstual. Nah, para pemikir Islam moderat itu seperti Prof. Quraisy Shihab dan Kiai Haji Husain Muhammad menawarkan cara pandang yang lebih segar dan adil seperti prinsip kesalingan yaitu mubadalah. Nah, Islam itu memandang suami dan istri sebagai mitra sejarah dalam mengarungi kehidupan, bukan seperti relasi majikan dan pelayanan. Nah, Al-Quran mengumpamakan keduanya sebagai pakaian yang saling melengkapi, menutup kekurangan dan melindungi salah satu sama lain. Contohnya Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 181. Yang selanjutnya itu ada keseimbangan hak dan kewajiban, terus kepemimpinan dan mengayomi. Nah, selanjutnya itu ada pesan edukatif. Nah, di sini ada beberapa pesan edukatif tersebut, yaitu yang pertama prinsip keadilan. Nah, prinsip keadilan itu Islam menempatkan laki-laki dan perempuan dalam posisi yang adil. Nah, adil ini tidak berarti harus selalu sama rata dalam segala hal. Terus yang kedua itu ada memuliakan perempuan. Nah, kehadiran Islam menghapus budaya jahiliyah yang memerlukan perempuan layaknya barang sewaan atau warga kelas 2. Islam menjamin kehormatan jiwa dan hak-hak perempuan secara utuh. Terus yang ketiga itu ada misi keluarga sakinah. Nah, fondasi pernikahan bukanlah ajaran perebutan kekuasaan, melainkan ruang untuk menumbuhkan ketentraman yaitu sakinah, cinta yaitu mawaddah, dan kasih sayang itu rahmah, kepatuhan yang lahir dalam keluarga yang harus didasari rasa aman, bukan yang
ketakutan. Dan yang terakhir itu ada perlindungan hak hakiki. Nah, perempuan dalam Islam itu memiliki hak yang mutlak atas hak pribadinya seperti mahar dan penghasilannya sendiri. Nah, hak menuntut ilmu, hak bersuara, serta hak untuk melindungi dari segala kekerasan domestik. Dan di sini ada penjelasan terakhir yaitu ajakan edukatif. Yang pertama itu bijak memahami hadis. Nah, yang kedua itu hindari sikap kontekstual semata, dan yang terakhir itu membangun keluarga penuh rahmat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.